أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sekarang 4 wanita ahli neraka. Yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, maka ia berkhianat. Dan bila sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Jadi harusnya hati-hati. Lalu memang ini peringatan, ini bukan untuk bahan olok-olokan, tapi memang harusnya hati-hati. Dan apapun yang suami tidak suka, maka harus hati-hati. Bapak Ibu tahu kenapa Khadijah radhiyallahu anha dapat jaminan istana di surga. Jadi pernah satu kali Khadijah radhiyallahu anha saking cintanya dengan Nabi SAW dan taunya bagaimana taat dengan suami, sampai tidak pernah Khadijah radhiyallahu anha mendahului perkataan Nabi SAW. Tidak pernah. Nabi kalau sudah bicara baru Khadijah jawab. Tidak pernah Khadijah lebih dulu bertanya. Itu jadi dia selalu lakukan itu. Kemudian yang kedua, Khadijah tidak pernah angkat suaranya dengan Nabi SAW. Kalau intonasi suara Nabi misalnya kalau kita kasih angka 6, Khadijah pasti 5 atau 4. Tidak pernah di atasnya. Dan saking pekanya sampai Khadijah bisa faham dari raut wajah Nabi dan dari bahasa tubuh beliau kalau beliau butuh makan atau butuh minum. Satu waktu pernah dalam hadis Bukhari, dan ini sebab dapat jaminan surga. Pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Khadijah, lalu Nabi SAW duduk dengan posisi Khadijah tahu kalau itu butuh makanan. Maka Khadijah nggak banyak bicara, mengatakan, saya akan ke dapur, lalu dia pergi ke dapur, urusin makanan kesukaan Nabi SAW. Nabi pun tidak tahu kalau dia lagi bawa makanan sebenarnya. Jadi ini saking pekahnya. Begitu Khadijah lagi mau datang ke kamar, Jibril datang dari langit alaihissalam, dan Jibril berkata, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang. Sampaikan salam Tuhannya. Allah kirim salam sama Khadijah. Dan salamku juga. Jibril kirim salam. Ini lihat ibu-ibu luar biasa. Salamku juga sama dia. Dan sampaikan kepadanya berita gembira. Kalau dia akan dapat istana di surga. Gara-gara apa? Pelayanannya sama suaminya nih. Istana di surga yang terbuat dari mutiara dan tidak ada keributan di dalamnya. Kenapa tidak ada keributannya? Karena memang luar biasa. Khadijah pun tidak pernah buat ribut dalam rumah tangganya. Maka Allah berikan itu. Makanya ini poin penting harus digarisbawahi. Dan yang paling berbahaya memang dari perempuan, ibu-ibu hati-hati lisannya. Kontrol lisan. Karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar, ibu sedang hadapin suami. Laki-laki itu kalau digunakan kelembutan, dia akan menaungi. Ibu gunakan kekasaran, dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki. Ibu jangan marah banting piring. Kalau banting piring satu, suami banting satu rak. Ya. Ibu nggak usah mau gaya-gaya pukul pintu, dia bisa robohin pintu, gitu kan. Nggak usah pakai kekerasan karena laki-laki lebih kuat. Tapi ibu Allah kasih kalimat, suaranya ibu lebih lembut, ibu punya perasaan, ibu punya air mata, gitulah, ya. Jangan yang lain. Nggak usah pakai cara laki-laki, berbahaya. Yang kedua adalah istri ahli neraka, ya. Perempuan, istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Ibu tahu nggak, subhanallah, ada penelitian Bapak Ibu sekalian, banyaknya terjadi masalah, laki-laki yang koruptor, ada masalah apa segala, di belakangnya istrinya. Penelitian itu, secara global, persentasi terbesar, laki-laki yang buat kriminal dan kesalahan di belakangnya ada istrinya. Istrinya tidak tampil di lapangan, tapi istrinya merongrong dia, sehingga dia melakukan kriminal itu. Ini tidak semua ya, tapi dominan persentase di atas 90% gara-gara itu. Subhanallah, sabda Nabi ini nggak mungkin salah. Maaf, saya minta waktu sedikit lagi ya. Yang ketiga, istri yang tidak menutup dirinya, juga auratnya dari lawan jenisnya, dan keluar rumah dengan membuka aurat. Jadi ini juga termasuk ahli neraka. Yang terakhir, yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Jadi misalnya sibuk di depan TV, suaminya datang, mana makanan? Tuh di meja makan. Sholat, sebentar aja sholatnya. Gara-gara sinetronnya, gara-gara filmnya, gitu kan. Maka ini ahli neraka ini, hati-hati. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, kita sudah selesai tadi 4 ahli neraka, 4 ahli surga. Hadis yang lain, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, lalu suaminya ridho kecuali ia pasti masuk surga.
Ada jaminan di sini. Karakter laki-laki ibu harus kenal, saya sebutkan secara global, adalah dominan akal. Jadi kalau akal itu artinya masalah, solusi. Kemudian dia butuh dihormati kepemimpinannya. Biarkan dia mengambil keputusan, kita tinggal jawab pada saat ditanya. Jangan mendominasi. Mendominasi akan bentrok dengan karakter laki-laki. Tidak bisa sejalan nanti. Kemudian kalau mau memperbaiki, suami atau laki-laki tidak suka dihardik. Ya, tidak suka dihardik. Kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Itu tidak bisa. Akan bentrok. Walaupun dia salah, dia akan menyerang. Itu karakter. Sama tidak suka digurui. Ya. Kemudian sebaliknya, suami suka diterima kasih. Ya. Ibu harus ucapkan itu. Kemudian juga dia suka diterima keputusannya. Walaupun keputusan itu sederhana. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh dengan suaminya. Allah tidak lihat, maksudnya Allah tidak akan memberikan ya kebaikan-kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang lain juga, 3 golongan yang tidak akan diterima. Kata Nabi SAW, sholatnya, juga amalan-amalannya tidak akan dilangkat ke langit. Seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua, seorang istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya itu ridho kepadanya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar. Jadi ibu biar sholat, khusyuk, baca 1 juz 1 malam, kalau suaminya nggak ridho, nggak diangkat ibadahnya ke langit, percuma. Maka ini ada hubungannya, kolerasinya dengan masalah itu. Pernah ada seorang wanita berkeluh kesah di depan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, suamiku begini, terus keluh kesah. Nabi SAW lewat. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati dengan lisanmu. Jangan ceritakan sembarangan suamimu karena dia surgamu atau nerakamu. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suami kalian dan meletakkan pada pipinya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang. Yang bila dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, maka dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangan di atas tangan suaminya, seraya berkata di malam hari pada saat mau tidur, aku tidak akan tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ya perlu ibu-ibu tahu, sebenarnya kalau laki-laki pun buat salah, pada saat ibu datang kepada suami mengatakan, kalau memang saya yang salah maafin ya, itu malah muncul naungan. Kalau ibu makin merendah maka akan muncul naungan, maka dia akan mengakui kesalahan. Ini umumnya ya. Kemudian kita bicara tinggal 2 kewajiban lagi. Tadi yang pertama ketaatan, yang kedua adalah masalah biologis. Dan ini penting sekali karena salah satu syekh di Saudi, di Mesir, menulis buku dan saya lagi bedah bukunya, diterjemahkan bahasa Indonesia, namanya Mahkota Pengantin. Beliau mengangkat penelitian sebagian ulama tentang masalah sperma laki-laki. Salah satu komposisinya itu ada api. Makanya sperma itu panas ya. Salah satu karena dia darah gitu kan, dari darah. Kemudian dia kena tergabung dengan hikmah Allah, dari menjadi dia berubah warna dan dia punya komposisi api. Jadi dia memang panas. Nah ini kalau tidak dikeluarkan maka akan berpengaruh pada emosi. Jadi kalau ibu-ibu punya suami suka marah-marah, masalahnya di situ saja. Makanya dalam Islam, dalam rumah tangga, istri itu disuruh layani biologi suami. Sampai perhatikan hadis Nabi ya, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, bahasanya jelas dengan letter seperti itu, letter begitu, lalu si istri ya, tidak mendatanginya, tidak mau datang, maka istri tersebut dilaknat sampai pagi. Kok bisa kesannya kayak perempuan terkekang di situ ya? Padahal sebenarnya bukan itu. Allah sebagai pencipta lebih tahu. Karena suami akan emosional, tidak akan penuhi kebutuhan, akan kasar. Pengaruhnya gara-gara biologis. Biologisnya itu berbahaya karena sperma itu panas. Dia nggak bisa mengontrol itu semua. Juga dalam hadis yang lain, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang sedangkan si istri sedang dicorong asap rumahnya, maka dia wajib menjawab panggilan suaminya. Ibu-ibu saya kasih kata kunci, kalau mau dompet suaminya terbuka. Mau nggak? Pasti dia akan royal sama ibu-ibu. Bapak-bapak juga sini pasti akui. Ini di rumah Allah nanti disaksikan. Ada 3 hal yang harus dijaga dari laki-laki. Pertama matanya, pandangan mata. Makanya kata Nabi SAW,
wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Berarti pandangan laki-laki berpengaruh sekali. Kalau suami ibu suka warna merah kah, warna biru kah, warna apa saja, pakai warna itu. Jangan ibu disuka warna biru pakainya kuning, ya. Kenapa pakai ini? Saya tidak suka. Ya sudah, saya suka dari dulu, saya gadis pakai ini. Jangan. Dia suka warna itu ya warna itu. Ada pernah rumah tangga Bapak Ibu sekalian 15 tahun berjalan, 15 tahun berjalan, itu subhanallah mau cerai. Setelah saya telusurin masalahnya apa nih, saya dilibatkan dalam masalah itu. Saya duduk empat mata sama suaminya. Ada apa sebenarnya? Tahu masalah apa? 15 tahun mau cerai. Gara-gara suaminya suka rambut panjang, istrinya suka potong rambut pendek. Saya ini kena fitnah dengan rambut panjang. Setiap saya bilang sama istri saya, jangan, tidak mau, potong pendek. Kenapa potong pendek ya? Biarin panjang, kenapa sih? Tapi seperti itulah. Ini dominasi, mata berpengaruh sekali. Warna, penataan rumah gitu kan. Penampilan dia suka ya sudah. Ya, yang penting itu bukan pelanggaran agama. Kalau pelanggaran agama tidak boleh. Kalau Allah haramkan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Yang kedua perutnya. Apa yang bapak, suami ibu suka makanannya, misal sayur asam, misal apa, siapin selalu. Walaupun ibu lihat ini orang kok nggak bosan-bosan makan itu terus. Enggak apa-apa, biarin di depan dia ada itu. Ada sayur asam, nanti ibu mau tambah menu lain silahkan. Begitu dia duduk, nah ini favorit saya, nah bagus deh itu. Ya, enggak usah bilang kamu enggak bosan ya, jangan bilang. Yang ketiga kemaluannya, biologisnya. Kalau sudah dipenuhi tiga-tiga ini, dompetnya terbuka. Kalau dia pulang rumah berantakan, baju dia warna yang dia tidak suka, makanan dingin. Mau diajak tidur tidak mau, baulah segala macam. Terus beliin saya ini, nggak bisa. Saya mau ini, nanti aja. Nah itu rahasianya. Sudah dapat ya? Baik, banyak sekali hadis di sini Bapak Ibu sekalian, tapi saya tidak sebutkan semua. Yang ketiga yang harus dipahami adalah ibu tidak boleh beribadah sunnah kecuali dengan izin suami, terutama puasa sunnah. Kalau suami lagi libur, misalnya Senin Kamis, dia lagi cuti hari Senin. Ibu kalau mau puasa izin dulu. Saya mau puasa besok ya. Kalau diizinkan silakan, kalau enggak. Ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kemudian atau hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Jadi walaupun ibu yang punya rumah, ibu punya rumah nih, ibu beli, ibu nikah dengan seorang laki-laki, orangnya miskin, tidak punya rumah, dia tinggal di rumah ibu. Walaupun itu rumahnya ibu, setelah dia jadi suami, ibu nggak boleh masukkan sembarangan orang di rumah. Sampaikan, karena dia sekarang penaung dan pelindung di situ. Maka ini perlu digarisbawahi, tidak boleh berpuasa, terutama sunnah ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya sedang bersamanya kecuali dengan izinnya. Sama juga kalau bapak ibu kita kan kalau bakti sama orang tua, perhatikan perbedaan antara ketemunya haknya Allah wajib dengan hak wajibnya makhluk. Jadi misal sholat 5 waktu, kan itu wajib kita ya. Kalau ketemu itu dengan hak wajibnya makhluk, misalnya bakti sama orang tua. Kalau kita lagi sholat duhur misalnya, ibu kita atau ayah kita panggil, nah kita nggak usah batalin sholat karena wajib sama wajib ketemu, wajib haknya Allah dengan hak wajibnya makhluk. Tapi kalau ketemu dengan hak sunnahnya Allah, misal kita lagi sholat sunnah, ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ibu atau ayah kita panggil, kita harus batalkan sholat sunnahnya. Ya, ini nggak boleh nggak. Jadi kalau ibu kita lagi panggil, oh saya lagi sholat sunnah, nggak bisa, batalin. Sama juga kalau istri yang dipanggil oleh suaminya. Ini perlu digarisbawahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم